Halo kawan-kawan semua, malam ini aku pengen nge-share kepada kalian semua pengalaman umrah mandiri aku bulan lalu. Sebenarnya aku tidak ada intensi sama sekali buat umrah mandiri, tapi nggak tahu kenapa somehow tiba-tiba aja gitu, kayak suatu hal yang spontanitas aja gitu. Tiba-tiba aduh, kok aku lagi ditimpa banyak sekali masalah nih, Jon. Kayak kenapa masalahnya datang bertubi-tubi di saat yang sama gitu. Yang masalah itu mungkin gak bisa aku ceritakan, kurang penting juga dan kurang relevan juga. Aku mempercayai bahwa setiap orang itu punya masalah masing-masing yang cuman mereka sendiri yang mampu memikul masalah tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Gak akan diberikan suatu masalah kepada seorang individu kecuali dia sanggup menerima tanggungan itu. Setiap orang itu pasti punya masalah, dan masalah setiap orang itu cuman dia yang mampu menanggungnya dan gak bisa ditanggung oleh orang selain dia gitu. Karena kayak setiap masalah itu unik, dan setiap keunikan dari masalah itu hanya mampu ditanggung oleh orang itu sendiri gitu. Seandainya nih ada masalah daripada si A nih, diganti orangnya bukan lagi A gitu, orangnya B gitu, dengan masalah yang sama, belum tentu si B ini mampu menghadapi masalah tersebut gitu. Kembali lagi ya ke cerita tadi, nggak ada intensi sama sekali itu, kayak ya udah spontanitas gitu. Karena masalah lebih banyak gitu, datang kiri kanan atas bawah belakang depan, dari lingkungan sekitar, dari orang-orang yang dulunya dekat, sekarang itu tiba-tiba menjauh. Terus kayak sahabat-sahabat juga udah punya kehidupan mereka sendiri-sendiri gitu kan. Kok ternyata hidup di seperempat abad itu kayak berat banget gitu. Dulu tuh aku merasa bahwa quarter life crisis aku itu udah lewat gitu. Quarter life crisis aku udah lewat ketika aku tamat sarjana, ketika aku lulus sarjana. Ternyata bahkan belum dimulai, aku terlalu menyepelekan sebenarnya tentang istilah term quarter life crisis itu apaan sih gitu. Lebay banget gitu, kayak nggak ada itu ya, masalah hidup aja. Masalah hidup kan nggak harus di seperempat abad umur manusia, kapanpun bisa datang dimanapun dan kapanpun gitu kan. Tapi ternyata kayak ketika aku yang sendiri merasakan, baru ternyata kayaknya memang benar-benar ada deh quarter life crisis itu ya. Nah, jadi singkat cerita, spontanitas pengen ke Mekah dan ke Madinah gitu, ke Tanah Suci. Aku ingat tanggal 19 Maret. Jadi karena Ramadannya jatuh di 1 Maret 2025 ya, maka 19 Maret kan berarti 19 Ramadan. Jadi aku 2 kali transit. Aku flight dari Jakarta, transitnya tuh di Kuala Lumpur Malaysia pertama, dan habis dari Kuala Lumpur Malaysia ke Hyderabad India, kemudian baru dari Hyderabad ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Aku tuh kebetulan minta bantuan tuh sama temanku yang juga di dalam bulan Ramadan lagi umrah juga gitu, dan dia umrahnya dari umrah mandiri juga, nggak pakai travel, pergi sendiri. Dan dia tuh perginya masuknya dari Mesir, karena dia itu sekarang mahasiswa S2 di Al-Azhar University. Nah, jadi dia masuk dari Mesir ke Jeddah di Ramadan ketiga kalau nggak salah ya. Sebenarnya di 3 Ramadan aku belum ada rencana pengen umrah nih. Tapi kita kontak-kontakan gitu. Aku tahu dia umrah karena teman dekat juga kan, sahabat, kawan lama. Terus pas dia udah sampai di sini, dia bilang, nih Adil udah nyampe nih, aku di Jeddah, udah sampai di Mekah nih, udah mulai tawaf gitu. Oh oke gitu. Terus tiba-tiba di Ramadan hari ke-9 ya, aku di situ titik poin kayak aku tiba-tiba kayak aduh, nggak bisa nih, kayaknya aku harus menemukan suasana yang dapat menenangkan diri aku gitu. Nah, hari itu juga aku langsung tanya dia kan gimana caranya. Terus katanya yang pertama yang harus dilakukan adalah bikin visa. Bedanya umrah mandiri sama umrah travel itu, kalau di umrah pakai travel, kita itu beli visa sekaligus beli tiket gitu. Jadi mereka jualnya visa sepaket dengan tiket,
dan rencana-rencana perjalanan kayak hotel, makanan, rencana perjalanannya di Mekah mau berapa hari, terus di Madinah berapa hari, dan juga kayak ziarah-ziarah ke tempat-tempat yang historik itu kemana aja dan berapa lama gitu. Nah itu semua diatur sama travel. Tapi kalau umrah mandiri itu kita yang ngatur sendiri semuanya, dari visa, tiket pesawat beli sendiri, hotel atau tempat tinggal cari sendiri, makanan mikir sendiri, ke tempat-tempat ziarah itu kalau pengen memang ke tempat-tempat ziarah ya kita harus mikir sendiri gitu. Nah yang pertama kali aku lakukan adalah bikin visa. Bikin visa tuh biasanya kalau travel tuh bikin visa, mereka jual visa sekaligus dengan tiket pesawat dan rencana perjalanannya kan gitu. Makanya biayanya bisa mahal, bisa sampai 40 juta, 30, 50, bahkan kalau Ramadan ya, apalagi 10 akhir itu pasti 30-40-an gitu biayanya. Dan itu sangat-sangat mahal kan kalau Ramadan karena peak season. Disclaimer dulu teman-teman, penting dicatat itu ada 2 season. Yang pertama itu low season, itu kayak nggak terlalu rame gitu. Mekah dan Madinahnya nggak terlalu rame karena orang-orang yang umrah di low season ini cenderung sedikit. Nah low season biasanya itu setelah musim haji. Jadi kalau kita lihat di kalender Hijriah ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, kan hajinya itu di bulan 12 ya, Zulhijjah gitu. Nah setelah Zulhijjah, Muharram, nah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu adalah low season. Jadi kalau teman-teman pengen banget nih umrah yang nyaman gitu, atau pengen nyium Hajar Aswad gitu misalnya kan, direkomendasikan untuk pergi di low season, di Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah kalau bulan ke Masehinya ya tinggal lihat aja di kalender gitu kan. Kalender biasa ada konversinya tuh, yang besarnya itu tanggal Masehi dan yang kecilnya itu tanggal Hijriah gitu kan, kalender-kalender di Indo. Nah kalian bisa lihat aja Muharram itu kapan gitu, bulan apa. Kalau sekarang itu Muharram Juni ya kalau nggak salah, atau Juli gitu, kurang tahu. Nanti kalian bisa cek sendiri, 2025 ya. Sedangkan high season gitu, itu tuh mulainya itu ketika Ramadan. Artinya orang-orang tuh lagi banyak-banyaknya nih di Mekah dan Madinah. Nah kemarin itu aku pas banget di high-nya high season gitu, maksudnya di dalam bulan Ramadan dan 10 akhir pula. Karena orang itu kayak apa ya, didorong salah satu hadis Nabi juga, kayak umrah di bulan Ramadan itu setara pahalanya dengan haji gitu kan. Jadi makanya orang-orang termotivasi dari hadis tersebut pengen banget umrah di bulan Ramadan gitu. Karena ya kalaupun kita pengen haji itu harus antrinya panjang sekali gitu kan, sampai 30 tahun atau lebih gitu kan, tergantung provinsi gitu. Kalau provinsi di Aceh itu kalau nggak salah 36 tahun deh antri haji. Jadi misalnya di umur 20 kita daftar haji, itu baru bisa hajinya itu di umur ke 56 kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian punya duit dan masih muda, saya sarankan daftar haji sedini mungkin gitu, agar ketika ya umur 50 itu udah bisa naik haji. Jadi kalau kalian pengen bisa nih nyium Hajar Aswad gitu, terus enak umrahnya kan, nggak rame gitu, bisa explore tanah haramnya itu kayak lebih leluasa gitu, saya sarankan di low season. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngejar ini kan, apalagi kalau di bulan Ramadan tuh ada yang namanya ada Lailatul Qadar di 10 akhir, beberapa pendapat yang kuat di 10 akhir dan malam-malam ganjil, bisa kalian di high season. Tapi aku sarankan kalau misalnya kalian mau pertama kali itu di low season dulu deh, karena bener-bener kalau high season tuh kalian nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa tawaf aja tuh syukur-syukur bisa masuk mataf lantai 1 sejajar dengan Ka'bah, yang bisa lihat Ka'bah langsung. Aku umrahnya 4 kali ya selama di Mekah itu. 1 kali untuk diri sendiri, yang wajib gitu ya, karena umrah itu kan walaupun ada yang bilang itu sunnah, dia pendapat yang lebih kuat itu hukumnya wajib sekali seumur hidup sebagaimana haji gitu. Nah aku umrah yang pertama itu untuk diri sendiri, umrah wajibku. Kemudian yang kedua itu untuk abune, itu kakek dari ayah. Kemudian mine, kakek nenek dari ayah. Terus sama pak nek ini kakek dari mama. Nah umrah yang untuk diri sendiri doang yang aku dapetin yang tawafnya itu di sekeliling Ka'bah gitu, yang ya bisa lihat langsung Ka'bah gitu. Nah
sedangkan yang lainnya itu nggak dapet gitu, nggak dapet yang bisa masuk ke dalam area Ka'bah. Yang ini 3 ini itu aku dapatnya pernah di lantai 1 ya. Kalau di Arab itu lantai 1 itu lantai 2 ya teman-teman. Jadi kalau lantai 1 di Indonesia itu lantai 0 di Arab nyebutnya. Kalau lantai 2 di Indonesia itu lantai 1 di Arab. Jadi mereka nyebutnya lantai ground itu lantai 0. Lantai kayak gini gitu, lantai 0. Nah, jadi aku pernah tawaf di lantai 1 sama lantai 2 gitu yang untuk nenek-nenekku ini. Kesimpulannya, kalau kalian pengen mau cari convenient, umrahnya di low season biar tahu kan medannya kayak gimana. Nah, tapi kalau udah pernah nih di low season, nah baru coba yang high season, coba yang di bulan Ramadan, dan coba kejar Lailatul Qadarnya gitu ketika di Mekah. Oke, lanjut. Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan ketika umrah mandiri itu adalah bikin visa. Nah, bikin visa ini pertama kita harus cari travel yang bersedia membikinkan kita visa gitu ya. Travel tuh sebenarnya defaultnya itu mereka jual visa beserta dengan tiket pesawat dan akomodasi dan lain-lain gitu. Nah, tapi ada beberapa travel yang masih mau jual visa aja terpisah daripada tiket pesawat gitu. Jadi kita harus cari travel itu dulu. Nah, kebetulan aku kemarin ada teman dari teman gitu ya, dari teman yang punya kenalan di travel yang masih mau bikinin visa aja gitu. Nah, aku lewat dia, terus aku bikin saat itu visa umrahnya, visa umrah ya tetap teman-teman ya, karena memang kalau masuk Arab mau umrah itu harus pakai visa umrah memang sekarang gitu, nggak boleh pakai visa turis lagi. Bayarnya berapa ya kemarin? 2.200.000 ya aku ingat. Bayarnya pakai dolar ya, cuman saat itu kurs dolar itu ya sekitar 2.200.000 sekian gitu, 2.200.000 sekian. Aku kirim dan visanya jadi hanya dalam 2 hari teman-teman. Jadi cepet banget ya. Kalau katanya itu kalau misalnya sistemnya lagi aman, gak maintenance, gak error, gak apa-apa, itu bisa jadi dalam waktu hitungan jam. Tapi karena hari itu lagi maintenance ya, karena rame banget Ramadan, visaku itu baru terbit itu 2 atau 3 hari ya lupa. Nah, setelah visa terbit, langsung aku book tiket pesawat di tanggal 20 Maret atau bertepatan dengan 20 Ramadan. Beli tiketnya itu pertama tuh aku compare dulu harga tiket pesawat lewat aplikasi. Kalau kalian tahu aplikasi Fly Scanner, lupa, ntar Sky Scanner. Nah, itu dia nama aplikasinya. Jadi aku pertama nge-scan dulu harga tiket pesawat di aplikasi Sky Scanner. Kalian cari aja di Play Store atau App Store ada. Setelah aku compare, nah nemu nih tiket pesawat yang paling murah. Biasanya tuh kalau mau ke Mekah, kalau murah itu pasti bakalan ada transit. Tapi kalau mau yang direct ya udah kalian harus mau bayar mahal. Dan waktu itu pesawat direct dari Jakarta ke Jeddah itu udah di harga 10 jutaan lebih gitu, karena itu kan udah mau masuk 10 akhir Ramadan kan. Ramadan tuh tiket pesawat sana gila-gilaan harganya. Nah, akhirnya aku milih yang ini kan, yang transit tadi kan, karena murah. Nah, dapatlah satu tiket. Kalau di trip.com itu enaknya dia bakal ngebeliin kita tiket yang terpisah-pisah, jadi sekali beli gitu. Misalnya nih, kalau kita mau beli sendiri, kan aku udah bilang tadi di awal ya, aku itu 2 kali transit di Kuala Lumpur Malaysia sekali, dan transit di Hyderabad India sekali, jadi 2 kali transit. Nah, kalau kita beli sendiri, kita harus beli pertama dari Jakarta ke KL, yaitu beli 1 tiket gitu, terus dari KL ke Hyderabad beli 1 tiket, dan dari Hyderabad ke Jeddah itu beli 1 tiket, kayak ribet gitu kan. Tapi kalau dari trip.com itu kayak kita bisa beli sekaligus, jadi mereka kayak provide aplikasi yang membantu kita untuk beli tiket pesawat yang terpisah-pisah sebenarnya, sekaligus beli gitu. Jadi satu harga kita kasih duit ke mereka, nih mereka yang beliin ketiga tiket ini. Nah, tapi konsepnya itu tetap self transfer gitu. Tetap ini satu-satu tiketnya beda-beda gitu. Enggak tiket
yang transitnya ditanggung sama maskapai, enggak, tapi kadang-kadang ada juga tiket yang ditanggung sama maskapainya. Nah, karena self transfer gitu, harus pinter-pinter nih teman-teman ya, harus pinter-pinter ngatur waktu, gimana caranya ketika transfer dari pesawat yang satu ke pesawat yang lain di kota transit, itu harus cepat dan harus dapet gitu. Itu kemarin aku dapatnya harga di 6 juta pas gitu, 6 juta pas dari Jakarta udah ke Jeddah gitu, dengan 2 transit kota itu, 6 juta pas semuanya. Kan ya tergolong murah ya, walaupun itu sebenarnya kalau di luar bulan Ramadan harusnya bisa ada yang 4 jutaan kalau 2 kali transit kayak gitu kan, terus transitnya lama-lama lagi. Itu ada di 4 jutaan gitu, saking murahnya. Nah, itu kalau salah satu kelebihan kalau kita mau murah itu ya harus lama gitu kan, harus lama dan banyak transit. Nah, dari Jakarta ke Kuala Lumpur, transit di Kuala Lumpur tuh transitnya 4 jaman gitu. Jadi aku naik pesawat, lupa lagi pesawat apa, Air Asia ya, Air Asia dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Nah, sampai di Kuala Lumpur itu aku transit ke Air Asia juga, tapi harus transit pindah pesawat. Jadi ya kalau kalian bawa koper bagasi, kalian ambil bagasinya dulu, klaim bagasinya, di-collect di bagasi klaim. Habis itu ambil, check-in lagi gitu, masukin lagi bagasi kalian ke pesawat yang baru dari Kuala Lumpur ke Hyderabad. Nah, kebetulan kemarin karena aku memang udah tahu nih ini bakal ribet kalau misalnya aku pakai bagasi cek gitu kan. Cek baggage itu kayak ribet banget, kayak kalian harus tunggu lagi bagasinya keluar gitu kan, terus ambil, terus check in lagi, itu kan ribet banget. Jadi aku nggak pakai check baggage, aku cuman pakai bagasi kabin, dan aku manfaatkan bagasi kabin itu sebaik-baiknya. Bahkan kemarin tuh aku nambah bagasi kabinku jadi dari 7 kilo kan, biasa defaultnya itu pesawat kasih 7 kilo gratis. Nah, aku kemarin tuh aku tambah bagasi dari 7 kilo itu jadi 14 kilo, jadi 2 kali lipat gitu. Nah, itu aku bawa 1 ransel dan 1 koper kecil gitu yang bisa masuk kabin. Jadi aku masukin ke kabin semua. Nah, karena aku masukin ke kabin semua, harus dipastiin dulu nggak ada hal-hal yang nggak boleh dibawa dalam kabin gitu, misalnya kayak gunting kuku gitu kan, atau benda-benda tajam gitu, cairan yang lebih dari 100 ml gitu-gitulah, itu harus diperhatiin juga ya. Backpacker istilahnya kan, umrah backpacker. Nah, teman-teman perlu diketahui kalau kalian umrah mandiri itu kalian harus hati-hati, jangan sampai salah langkah. Yang harus kalian benar-benar perhatiin itu, pertama di Jakarta ya, kalau kalian dari Jakarta Soekarno-Hatta itu ketika ditanyakan di imigrasi, ditanyakan biasanya ini mau ke mana, aku tuh bilang tujuan aku ke Hyderabad India di imigrasi Jakarta gitu, itu tujuannya jadi turis, aku bilang kan. Nah, itu kan ada pengecekan lebih lanjut tuh, oh kalau kamu turis, kalau kamu pengen ke Hyderabad India buat jalan-jalan gitu kan, buktinya apa, mana booking hotelnya, mana gitu, kamu akan tinggal di mana nanti di sana, terus kapan balik lagi ke Indo gitu, tiket pulangnya mana. Nah, itu juga harus diperhatiin teman-teman ya, karena kalau kalian bilang mau umrah gitu, nggak boleh nggak lewat gitu, nggak dikasih lewat, karena umrah itu harus punya kayak kartu itu yang dari travel gitu, kalau umrah nanti nggak ada gitu. Jadi kalian harus benar-benar bisa mengakali hal itu ya, kayak aku tuh ke Hyderabad bilang kasih bukti hotel gitu. Nah, 2 hal ini yang penting banget teman-teman. Yang di imigrasi Jakarta beres, tujuannya ke Hyderabad India. Nah, dari Jakarta ke Malaysia, di Malaysia tuh nggak ditanyain lagi tuh di Malaysia ngapain, di Kuala Lumpur mau ngapain, karena kan udah jelas kan kita pengen transit doang di Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur itu juga pun kalau misalnya butuh visa untuk masuk ke sana karena pesawatnya harus ganti dan harus masuk imigrasi lagi, kan ada tuh beberapa kasus yang kita harus masuk imigrasi lagi untuk sekadar transit gitu, karena maskapainya beda terminal misalnya kan harus masuk imigrasi. Nah, kebetulan kemarin tuh nggak perlu masuk imigrasi, dan pun kalau masuk imigrasi Kuala Lumpur itu kan Malaysia ya, Malaysia kan ASEAN, kalau Indonesia kalau negara ASEAN yang gampang lah, kalau Singapura ASEAN, ASEAN yang kayak Singapura, Malaysia ataupun Thailand tuh kan ada visa rival ya kalau nggak tahu, pokoknya ya aman lah gitu, nggak perlu bikin visa gitu. Tapi di Kuala Lumpur itu aku ditanya ke India,
visanya ada nggak, karena di India tuh kalau masuk India untuk warga negara Indonesia WNI perlu visa gitu kan, karena kan aku tujuannya turis kan. Nah, aku sebelumnya memang udah bikin visa turis India yang 30 hari. Aku bikin aja buat jaga-jaga. Pun visanya nggak bayar gitu, alias gratis. Jadi ya aku bikin aja buat jaga-jaga. Nah, ternyata diminta kan di Kuala Lumpur, ya udah aku kasih nih visa visa India. Turis 30 hari gitu. Udah lewat. Jadi di Kuala Lumpur itu yang ngecek maskapainya sih, bukan imigrasi, karena nggak mesti imigrasi kan. Lulus juga lewat gitu. Nah, langsung dari Kuala Lumpur menuju Hyderabad, India. Nah, disinilah dramanya terjadi, teman-teman. Nah, ketika aku di India itu, aku tidak tahu ya bahwa ternyata transfer aku di Hyderabad, India itu ternyata butuh pindah terminal gitu, atau dalam arti lain aku harus masuk ke imigrasi India gitu kan. Mereka nggak boleh lewat jalur international transfer yang kalau kita ke bandara kan, kalau international flight itu kan ketika turun dari pesawat itu kan ada dua pilihan kan, kalau kita mau ngambil bagasi terus masuk imigrasi atau kita ke international transfer gitu kan. Nah, international transfer ini cuman untuk pesawat yang memang di bagasi pesawatnya itu dilayani oleh maskapainya gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngambil bagasi pesawat yang check-in gitu untuk mindahin kan, kita langsung ke international transfer terus langsung ke pesawat selanjutnya gitu kan. Nah, tapi kan aku kemarin mikirnya gini, aku kan nggak pakai bagasi check-in, aku kan cuma pakai bagasi kabin, jadi kayak aman lah, kalaupun aku self transfer ya tetap aja bisa masuk gitu karena bagasi aku ada. Nah, ternyata tetap aja pesawat yang aku pesan itu yang di trip.com itu mengharuskan aku untuk masuk imigrasi India. Nah, disitulah debat sama orang-orang imigrasi India kan. Pertama aku masuk, aku pertama mau masuk ke international transfer kan, jalur international transfer. Nah, ditahan sama satpam di situ, nggak boleh masuk karena memang nggak ada pesawat yang sedang melayani transfer yang bagasi check-innya dilayani sama mereka gitu loh. Jadi aku mau nggak mau harus lewat imigrasi terus check-in lagi lewat dalam India. Sedangkan buat masuk India kan di luar imigrasi masih aman nih. Kalau udah masuk ke dalam imigrasi, dalam bandara yang dalamnya imigrasi itu kan udah masuk India, otomatis harus butuh visa. Even though aku punya visa, mereka nggak serta-merta memberikan aku masuk gitu. Mereka ngotot gitu nanyain aku bakal tinggal di mana di India gitu kan. Aku bilang, debat tuh lama tuh debatnya. Aku bilang I just transfer here for just 4 hours. What do you want me to provide? Booking hotel or a stay location? What do you mean? Aku emang nggak ada niatan untuk tinggal di negara kalian gitu, nggak ada niatan berwisata ke negara kalian. Aku cuma transfer dan tiketku itu 4 jam lagi udah mau flight gitu. Apa yang kalian harapkan gitu? Apakah mungkin gitu? Apakah masuk akal apabila aku masuk nih ke India terus main-main terus menikmati turismenya Hyderabad gitu dalam jangka waktu kurang dari 4 jam, yang bahkan kalau kita ke kota aja udah 1 jam gitu kan, apalagi balik lagi belum check in gitu kan, antri lagi clearance imigrasi kan nggak sempat. Jadi waktunya mepet banget 4 jam itu. Jadi mereka tetap ngotot nggak boleh gitu. Rule is rule gitu kan, kata bapak-bapak yang berkumis itu kan. Kalau visanya visa turis, mana bukti alamat tempat tinggalnya gitu. Sedangkan aku kan kemarin bikin visa turis India itu buat jaga-jaga kalau mengharuskan diriku itu untuk masuk ke India gitu. Maksudnya aku bisa masuk secara legal gitu. Even though aku cuman transit di India gitu dengan cara masuk ke dalam imigrasi gitu loh. Nah, tapi tetap bahwa itu nggak ngasih aku masuk. Nah, akhirnya aku tanya ini di orang-orang yang di luar imigrasi gitu. Aku tanya, ini gimana ini kok aku nggak dikasih masuk ke imigrasi, sebenarnya aku mau transit. Sebenarnya aku cuma tanya ini sih, kenapa aku nggak boleh masuk lewat jalur international transfer ini yang nggak perlu harus capek-capek lewat imigrasi buat check in lagi terus masuk lagi ke ruang tunggu gate-nya itu. Nah, katanya karena memang lagi nggak ada pesawat yang international transfer, jadi memang jalur ini ditutup. Jadi mau nggak mau kamu harus masuk ke imigrasi India gitu. Do you have visa? Tanya kan, aku I do have visa. Nampakin gitu visa aku, visa turis gitu kan, 30 hari. Dan mereka bilang, you can come gitu, you can come in, kamu bisa masuk gitu. Bilang aja gitu, cuman transit, kasih nampak boarding pass kamu yang 4 jam itu lagi gitu kan, yang ke Jeddah. Terus ya udah, aku
aku duduk kan tenangin diri tuh kayak udah aduh gimana ini, masa aku pulang lagi ke Indo gitu kok. Aduh ya Allah, kayak berdoa juga kan, ya Allah mudahkanlah gitu ya, kalau memang benar-benar. Setelah aku doa, aku datang lagi ke imigrasi dan aku pindah counter kan. Imigrasi kan di Hyderabad itu ada banyak banget, ada sampai lebih dari 10 ya atau mungkin 15 counter gitu. Yang tadi bapak-bapak tadi itu aku nggak datang lagi ke dia, aku datang yang cewek kan, yang ibu-ibu itu, mbak-mbak itu. Nah di samping bapak-bapak itu kan, bapak itu lihat aku kan, liatin aku kan, ya aku kan nggak terlalu peduli kan. Ya udah aku ke yang mbak-mbak ini, terus aku bilang I have a Indian visa tourist but I don't want to stay here gitu. Aku nggak ada rencana untuk tinggal di India because I just want to transfer to my next flight in 4 hours left. This is my boarding pass. Aku kasih boarding pass aku. Terus mama itu kayak ngerti gitu kan, ini orang punya visa India, mau masuk India bukan untuk menetap di India tinggal gitu, tapi untuk transfer aja ke penerbangan selanjutnya ke Jeddah gitu. Dia tanya juga where you wanna go, I wanna go to Jeddah gitu. You have visa gitu kan to Jeddah, I mean ke Arab gitu, punya visa nggak? Terus ada, aku bilang, aku kasih lihat dia visa umrahku, visa buat bisa masuk ke Arab. Setelah itu dia minta boarding passnya, terus dia cek, oh ternyata ada, memang pesawatnya emang ada gitu kan, dan ada terdaftar nama aku. Terus dia cuma bilang pastikan kamu nggak keluar dari airport ini, okay? Ya, I just said okay, you can come. Terus aku masuk, alhamdulillah. Nah setelah itu langsung aku lari gitu kan, karena memang buru-buru kan, itu tinggal 2 jam lagi sebelum pesawatnya take off, sebelum boarding. 2 jam lagi sebelum boarding, aku langsung ke check-in-nya itu, aku naik maskapai Air India Express. Drama kedua muncul gitu. Nah ketika di situ mereka tuh minta visa gitu, visa Arab, visa umrahnya gitu. Terus aku kasih kan, ini nih visa umrah gitu. Oh ada. Terus mereka tanya, where's your group gitu kan, mana timnya nih, mana kan biasa kalau umrah itu ada kelompok-kelompok gitu kan, ada travelnya. No, I don't have any group gitu, I come alone, I go with myself. Dia tanya lagi, do you have any check baggage gitu, kamu punya bagasi check-in nggak punya, aku cuma punya bagasi kabin dan udah beli bagasi kabin tambahan juga. Jadi kalaupun ini kan bagasinya 14 kilo ya, ini cuma 9 kilo gitu yang bagasi kabin, yang koper kabinku, sama ditambah tersonsel ya pas lah, kayak kurang lebih 13 kilo atau 14 kilo. Terus dia minta insurance. Nah ini dia nih, aku nggak punya insurance. Insurance itu apa, aku tanya kan. Insurance itu mereka bilang tuh kayak rencana akomodasi di mana, terus asuransi perjalanan, semuanya itu biasanya itu dikasih dari travel umrah, dari travel yang bikin kita visa umrah itu. Nah sedangkan kemarin ketika aku bikin visa itu aku nggak dikasih itu, aku cuma dikasih 1 lembar kertas visa itu aja tuh. Terus mereka coba jelasin kan, yang ini yang kertasnya kayak gini gitu, oh yang kayak gitu. Terus aku telepon ini kan muasasa travel yang bikinin aku umrah kan, nggak diangkat karena itu kan tengah malam, di Indonesia lagi tengah malam. Aduh aku telepon, terus aku telepon temanku, kok nggak ada yang jawab. Ya Allah, kenapa lagi ya ini. Udah pasrah aja lah, udah kayaknya belum, karena aku udah nunggu tuh 1 jam kan, telepon teman nggak dibalas, nggak diangkat. Terus aku kayak, ya Allah kalau misalnya ini benar-benar Engkau mengundangku gitu ke tanah sucimu, mudahkanlah gitu kan ya Allah. Kalau misalnya memang belum gitu, ya udah nggak apa-apa, aku juga ya udah cari tiket pulang gitu lagi ke Indonesia. Nah tiba-tiba temanku telepon gitu, habis itu kan teman yang telepon, gimana deal, bisa nggak bisa, oh bentar aku cari cara gitu. Terus setelah temanku telepon, nah baru ditelepon sama travelnya, bentar ini kelupaan dikirim gitu. Ternyata memang ada, setiap yang bikin visa itu ada insurance-nya gitu, tapi mereka nggak ngirim gitu karena biasanya nggak diminta insurance itu. Tapi kenapa orang-orang yang dari Air India Express ini minta gitu kan, apakah mereka meragukan aku gitu kan.
meragukan ini orang ini kan jadi gembel nanti di Arab Saudi kan. Jadi duit nggak nih orang nih. Nah jadi udah, terus dapat, aku kirim filenya ini, oke, lulus gitu kan, lewat masuk. Itu tinggal 1 jam lagi sebelum boarding, terus aku berhasil masuk ke base check-in. Udah check-in di Hyderabad, terus masuk imigrasi India. Nah imigrasi India aman karena aku nggak bawa hal-hal yang macam-macam gitu kan di bagasi kabin. Habis itu langsung ke ruang tunggu. Nah di ruang tunggu ini karena memang pesawatnya bakal masuk ke Jeddah ya, direct ke Jeddah dari Hyderabad. Nah di situ aku baru ganti baju ihram. Kebetulan di Hyderabad itu ada ruang prayer room yang multifit. Walaupun multifit tulisannya ya dalamnya ya orang umrah semua gitu, pada ganti-ganti baju ihram kan yang cowok. Nah aku ganti gitu, sarung 1 sama rida ya, selendang 2, pakaian ihram. Aku habis itu langsung ke ruang tunggu. Nah di ruang tunggu itu ternyata jumpa banyak teman-teman yang dari India kan, teman-teman jamaah umrah yang dari India yang baik-baik banget, ramah-ramah banget gitu. Saat itu kondisiku tuh aku nggak bawa apa-apa buat sahur gitu, dan aku lupa juga beli karena drama-drama ini. Aku sampai lupa untuk nyiapin sahur atau beli sahur di bandara kan. Ya udah, aku ruang tunggu, terus ditawarin dong makanan sama orang India yang ada di sampingku ini. Dia tanya kan, where do you come from gitu. I'm from Indonesia, I said. Terus dia kayak, hah, Indonesia? Kayak why, kayak cuman aku satu-satunya orang yang warga negara bukan India di ruang tunggu itu. Karena ya memang ini kan jemaah umrah India gitu, kok tiba-tiba ada orang Indonesia kayak nyempil di sini 1 orang kan. Kemudian cuman aku bilang ya, flight price from Indonesia to Jeddah is too pricey, I said. Itu kan karena yang the direct flight gitu maksudnya ya. Jadi so I choose to transfer in Kuala Lumpur and also in Hyderabad. So yeah, I met you guys gitu. Terus mereka oh ya paham gitu. Terus mereka tanya kan, do you come alone gitu kan. Ya I do gitu. Aku datang sendiri gitu, aku sendirian. Oke, you can come with us gitu. Kesini aja bareng-bareng kita. Nah mereka baik-baik banget itu, dikasih makan gitu juga kan, ditawarin sahur gitu waktu itu sambil menunggu boarding itu yang tinggal 30 menit lagi. Terus setelah itu langsung boarding dan naik pesawat Air India Express gitu dan menuju ke Mekah. Alhamdulillah sampai situ udah lancar kan. Nah terus biasanya tuh maskapai yang menuju ke Jeddah pasti bakal ada pengumumannya guys ya. Ada kamera ada monitornya juga yang bakal nunjukin kita 3D maps ya. Pesawatnya udah sampai mana gitu kan kita kalau umrah itu butuh niat ihram di mikat. Kalau enggak, kalau lewat bisa harus bayar dam kan, lumayan kan 1 kambing. Jadi harus benar-benar jangan ketiduran gitu ketika sampai di mikat itu. Nah ketika subuh juga ada pengumumannya kan, doa subuh. Terus salat isyarah, salat dengan isyarah di bangku pesawat, salat subuh. Habis itu udah mulai imsak puasa. Nah terus ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang umrah di teman-teman kan. Terus ya berbanyak doa, berbanyak zikir ketika dalam perjalanan itu. Nah terus ketika sampai di mikat, nah aku pun niat di situ ihram, dan setelah ihram baca talbiyah gitu kan, perbanyak baca talbiyah. Nah akhirnya sampai pula di Bandara Jeddah. Nah di Bandara Jeddah ini masuklah ke drama yang ketiga. Wah banyak kali nih dramanya. Ketika sampai di Jeddah, kalau teman-teman tahu, ada yang namanya petugas nusuk. Nah kalau kalian lihat ada orang-orang yang pakainya hitam semua gitu ya. Kalau yang cewek pakai cadar niqab kayak gini gitu kan. Terus yang cowok juga ada kayak, kalau kalian if you see them you'll know gitu ya. If you see them once you'll know it's them gitu. Kalau kalian lihat mereka, kalian akan tahu oh ini orang nusuk gitu. Ada kartu ID juga yang tulisannya di sini kan. Nah
mereka itu adalah petugas resmi ya dari Kementerian Arab Saudi untuk ngecek jamaah-jamaah umrah yang sendirian gitu, yang nggak ada travelnya. Karena sebenarnya teman-teman, peraturan dari Arab Saudi itu mewajibkan semua travel untuk menjual visa umrah beserta dengan tiket perjalanan pulang pergi dan akomodasi. Petugas khusus ini bakal ngecek orang-orang yang kayak gitu. Nah, mereka bakal lihat-lihat nih kan, mantau-mantau di bandara ketika datang jamaah umrah gitu, dari manapun ya, yang datang sendirian gitu, yang pelongo-pelongo gitu kan, yang kayak kebingungan gitu sendiri gitu, dan nggak sama kelompok lain. Nah, aku kan nggak tahu gitu, ya udah aku kan sendiri gitu, kayak nggak kebingungan, tapi kan kita kayak lihat dulu kan, ini kemana ya, ini kemana, ini busnya di mana ya, oh ini nih busnya, oh tiketnya belinya di sini gitu kan. Nah, aku dinotis sama mereka gitu, terus tiba-tiba Haji Taal gitu kan, cewek gitu kan, pakai niqab gitu, hitam semua gitu, visa katanya. Terus aku ya nggak tahu kan, kasih nomor aja, ini visaku ini. Terus difotoin. Ma'aman taruh gitu dia tanya. Aina sahibuk kayak gitu. Di mana teman-teman mana gitu. Sama siapa pergi ke sini? Ya intinya gitu kan. Aku cuma bilang ya aku pergi sama teman-teman gitu. Aku bilang aja aku pergi sama teman-teman. Temanku ada 4 orang gitu kan. Aku yang kelima gitu. Cuman mereka udah duluan sampai gitu. Aku tinggalan. Nah, ketika aku sampai di sini, mereka bakal jemput. Aku cuma bilang gitu, kayak making up story aja. Terus mereka bilang, ya udah, kita bakal tungguin gitu. Kita bakal tungguin sampai temenmu nyampe ke sini gitu. Kalau enggak, kamu harus masuk ke bus yang udah kita sediain. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian ditangkap sama petugas nusuk dan disuruh naik bus itu jangan mau ya, karena kalian ketika naik bus itu visa kalian itu bakal dilihat dan bakal dicari tahu muasasah itu travel ya, muasasahnya siapa, dan bakal dikenakan denda terhadap muasasah tersebut, travel tersebut. Jadi kalau kalian ditangkap petugas nusuk dan kalian ternyata terbukti umrahnya sendirian, nggak ada travelnya yang kena denda sebenarnya, dan dendanya itu ya lumayan lah ya. Nah, tapi travel kan nggak mau rugi kan, dia udah baik-baik bantuin buat umrah mandiri, ternyata kena denda. Nanti travelnya yang bakal mintain ke kita. Jadi kalau kalian naik apapun ya, apa bus atau taksi gitu yang disediain sama petugas nusuk itu, kalian akan nggak bayar busnya, nggak bayar taksinya, tapi kalian akan dapat denda, yang mana sebenarnya denda itu dikenakan kepada muasasah atau travel itu. Dan travel itu nanti biasanya bakal minta ke kalian gitu dendanya di kemudian hari. Nah, untungnya aku nggak mau naik gitu. Aku bilang aku bakal ada kok yang di ini kawan, aku bilang gitu, aku ada temen bakal datang ke sini, aku bilang. Nah, tapi mereka nggak mau gitu, kayak nggak mau lepasin aku gitu, di itu kan, dipegang kan sama, kan cewek tadi kan, ditarik di ini kan, di taal gitu kan, terus dibawa ke yang bagian cowoknya gitu, ada cewek ada cowok juga petugas nusuk itu. Nah, aku bilang gitu, aku nggak bisa ngehubungin mereka karena aku nggak punya kartu HP gitu. Aku harus beli kartu HP dulu, aku beli kartu Saudi dulu, dan aku butuh duit juga gitu kan. Oh ya udah, itu ada money exchange, terus ada counter HP. Kamu pergi dulu, nanti kalau setelah kamu pergi di situ udah beli kartu, udah tukar uang, kamu balik lagi ke sini ya, aku yain gitu. Terus aku balik ke situ, aku telepon teman aku beli HP dulu, beli kartu HP dulu. Habis itu aku telepon temanku kan, ini gimana, ini aku ditahan sama sama mereka gitu. Oh jangan naik nanti kamu kena denda gitu. Oh ya udah. Nah, jadi mereka kan nggak ingat juga karena terlalu rame orang di bandara kan, nggak ingat muka. Tapi kalau aku jalan sendiri maka mereka bakal ingat gitu. Jadi habis aku tukar uang, habis aku ambil uang dan udah beli HP, udah beli kartu HP juga kan. Nah, habis itu aku cari kelompok. Nah, kebetulan ada kelompok yang dari Kazakhstan gitu ya, Kazakhstan atau ya gitulah, yang stan gitu kan. Kazakhstan ada 5 orang kan, jadi aku nyempil di mereka nih, pura-pura ngobrol min aina taruh min aina tadhhab, aku tanya kan,
mereka dari Kazakhstan katanya. Oh, aku tanya kabar gitulah ya, basa-basi. Nah sekalian pas banget nih mereka mau keluar gitu kan. Oh ya udah, aku kayak jalan aja, kayak jalan bersama mereka, tapi sebenarnya tuh aku nggak sama mereka, cuman ngobrol-ngobrol aja. Tapi kan kalau dilihat sama petugas itu kan, oh ini ada kelompok ini, jadi aman gitu kan. Jadi akhirnya aku berhasil keluar dari bandara. Aku udah beli tiket duluan, karena tiket bus duluan 44 rial. Di samping pintu keluar bandara itu aku beli 44 rial, habis aku beli. Nah, keluar di bandara sama orang-orang Kazakhstan itu. Nah setelah itu setelah keluar baru bebas gitu, nggak ada lagi petugas nusuk di luar bandara. Nah akhirnya aku naik bus itu. Nah ternyata supir busnya orang Indonesia juga kan, udah naik. Terus aku tanya, ini turunnya di mana gitu, di Jarwal katanya, di terminal Jarwal gitu, itu dekat banget sama Masjidil Haram, bisa jalan kan. Oke, ya udah aku naik bus. Terus perjalanan 1 jam dari Jeddah ke Mekah. Sampai di Mekah itu diturunin di Jarwal. Nah aku turun sendirian. Nah ternyata nggak ada taksi teman-teman ya, kan aku pengen ke tempat temanku yang dari Mesir itu kan, yang udah duluan umrah. Nah dia tempatnya itu di Ajiat. Sedangkan aku diturunin di terminal Jarwal. Nah dari Jarwal ke Ajiat ini sebenarnya dekat teman-teman ya 5 kilometer lah, 5 kilo. Tapi nggak ada satupun taksi yang mau nganterin dari terminal Jarwal ke Ajiat, karena Ajiat itu memang tempat yang sangat crowded, apalagi di bulan Ramadan 10 akhir itu kayak rame banget, nggak bakal mau mereka, pasti bakal macet. Nah mau nggak mau itu setelah 1 jam aku cari taksi nggak ada yang mau kan. Udah coba, walaupun dengan harga yang tinggi nggak apa-apa deh, udah pasrah gitu kan, ya nggak ada yang mau juga gitu kan, nggak ada yang arah ke situ. Ya udah akhirnya aku putusin buat jalan kaki, nenteng koper 9 kilo 3 ya, total 34 ya, 9 tambah 4 kurang lebih 13 kilo itu aku bawa. Beban jalan kaki 5 kilo menuju ke Ajiat gitu. Terus untung agak lebih dekat, karena kalau jalan kaki itu bisa lewat Masjidil Haram kan, bisa masuk lewat pelataran Masjidil Haram, itu bisa lewat situ. Kalau mobil kan harus muter lewat situ. Terus akhirnya sampai juga di Ajiat, sampai ke tempat temanku itu. Nah sampai ke tempat temanku udah akhirnya istirahat dulu di situ, salat duhur, salat asar. Habis itu baru aku taruh barang-barang di situ, baru aku keluar lagi. Terus baru menuju ke Masjidil Haram. Memang dekat banget sama Masjidil Haram kan tempatnya, bisa jalan kaki terus langsung masuk Masjidil Haram dan langsung tawaf saat itu juga. Nah habis tawaf sa'i, setelah sa'i tahallul ya, potong rambut, setelah itu selesai umrahnya gitu. Nah alhamdulillah. Nah setelah itu tempat tinggal, aku tidak memikirkan sama sekali di mana aku akan tinggal selama di Mekah atau di Madinah gitu. Kayak ya udah spontanitas saja, pergi gitu, kayak bener-bener ini, aduh ya ampun ya Allah, aku nggak sanggup lagi kayak gitu dengan cobaan yang kayak gini. Aku butuh tempat yang bisa menenangkan diri aku gitu. Sedangkan kalau aku daftar travel saat itu nggak akan ada lagi slot yang tersisa gitu, karena udah mepet banget, udah Ramadan, slot kita mepet banget gitu. Kalaupun ada itu harus yang Syawal gitu, harus kayak 2 minggu lagi gitu. Sedangkan aku butuh sekarang juga gitu. Makanya aku memutuskan umrah mandiri yang nggak mikir sama sekali apapun gitu, kayak akomodasi nggak ada mikir. Nah tidur di mana, sedangkan tempat temanku itu kan emang udah penuh kan, dia di dar itu kayak kos-kosan lah di sana kan. Udah penuh itu, emang udah 6 orang, kamarnya kecil tapi udah 6 orang gitu kan, kayak nggak mungkin lagi aku tidur di situ. Nah akhirnya malam itu ternyata tiba-tiba banget gitu, kayak aku jumpa sama temenku dulu yang dari Aceh juga, yang jumpanya di situ, nggak janjian gitu kan. Nah ternyata jumpa sama mereka, tanya kok ada ini kan, adik tingkatku kan di kampus dulu.
Bang Fadil gitu, Bang Fadil di Mekah juga gitu. Oh kalian di Mekah juga gitu, tinggal di mana bang gitu, ditanya kan. Nomor tempat tinggal nih. Terus katanya ya udah sama kita aja gitu, nggak apa-apa, kita aja tapi jauh di Aziziyah katanya, harus naik bus atau taksi. Udah nggak apa lah ya daripada tidur di sini kan di Masjidil Haram. Ya udah terus ambil barang yang di kos temanku yang di Ajet tuh, terus naik bus menuju ke Aziziyah. Nah Aziziyah itu kira-kira naik bus itu sebenarnya ya 6 kilo 7 kilo juga gitu kan kalau naik bus. Cuman karena jalanan Ramal itu macet banget gitu kan. Ya pokoknya di Mekah Madinah itu apapun mahal, dan sekitaran tanah haram itu pasti macet gitu. Jadi yang harusnya sebentar doang kan 7 kilo sebentar doang tuh kalau naik bus, tapi bisa sampai 1 jam perjalanan karena macet. Nah akhirnya sampai di Ajat, nah, alhamdulillah dapat tempat tinggal gitu kan, gratis pula kan. Terus aku kayak mikir kayak aduh alhamdulillah, kayak ini kayaknya benar-benar Allah yang bantu gitu selama ini kan, kayak drama per drama kayak ada jalannya, terus tempat tinggal juga dikasih kan udah sampai sini, kayak aduh bener-bener kayak bersyukur sekali gitu kan. Masalah-masalah hidup tuh memang bener-bener inama al-usri yusra gitu, sungguh-sungguh setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan kan. Tempat tinggal gratis gitu. Terus kalau makan gratis juga kan sama mereka itu. Kadang-kadang aku juga yang beli kan, kadang aku yang traktir gitu. Terus kadang-kadang kita juga seringnya cari iftarnya dikasih orang gitu, kayak bulan Ramadan tuh kalau di Mekah tuh pasti ada aja yang ngasih gitu. Lagi jalan-jalan kan di lampu merah itu menjelang misalnya habis asar, pasti ada aja orang yang lagi bagi-bagi makanan gitu, ini untuk buka puasa. Atau kalau kita buka puasa di Masjidil Haram pasti bakal dikasih itu iftarus saim gitu, lidiyufillah atau lidiyufibaitillah gitu kan, makanan buka puasa untuk tamu-tamu Allah gitu atau tamu-tamu Baitullah, dikasih gitu bakal makan. Even pernah aku kan nggak dapat makanan kan lagi di Masjidil Haram, nggak dapat makanan karena dibagi-bagi itu karena terlalu banyak orang, udah habis gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, aku mikir udah azan kan, terus aku duduk kan nunggu azan di pelataran Masjidil Haram. Kayak aku nggak buka puasa karena ya nggak ada makanan kan, mikirnya nanti ada sholat maghrib dulu lah, nanti setelah sholat maghrib baru kita cari beli gitu kan, kita beli makanan. Tiba-tiba orang di samping ngasih gitu, dan ngasihnya banyak banget gitu, dikasih air ini semua dikasih, kayak wow gitu, kayak wow ini memang rezeki itu memang Allah yang ngasih gitu, kayak tinggal kita aja mau milih apakah rezeki itu kita maunya dikasih oleh Allah setelah kita berusaha, atau kita pengennya ya udah dikasih rezeki itu dikasih oleh Allah tanpa pun usaha gitu. Jadi adanya usaha kita atau tidak adanya usaha dalam mencari rezeki itu tidak berpengaruh terhadap pemberian rezeki oleh Allah kepada kita gitu. Kayak ya mau kita berusaha untuk mencari rezeki ataupun kita tidak berusaha untuk mencari rezeki dari Allah tetap dikasih gitu ke kita. Nah itu sangat-sangat aku rasakan ketika di Masjidil Haram itu. Kayak aku nggak ada rezeki apa-apa, tapi tiba-tiba dikasih, walaupun melalui perantara orang di samping itu yang nggak kenal sama sekali, kayak ini kayak dikasih, kayak dia atau kayak dia punya banyak banget makanan di dalam tasnya gitu, dikasih ke aku semua gitu. Dia udah ini kan udah kenyang gitu kan, udah makan juga. Oh gini ya ternyata ya. Jadi emang rezeki itu emang udah diatur lah sama Allah gitu. Kalaupun kita benar-benar tawakal, kita kayak berpasrah, ini ya udah rezeki ada Allah yang atur, benar-benar ada yang atur gitu. Nah jadi teman-teman ini ya, ingat ya, rezeki itu bukanlah sesuatu yang kita miliki gitu ya.
mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu mempercayai bahwa rezeki itu adalah apa yang bisa dimanfaatkan oleh kita saat ini. Itu adalah rezeki, bukan apa yang kita miliki saat ini. Nah, maka uang dalam rekening kita itu bukan rezeki gitu, tapi apa yang kita manfaatkan saat ini. Kayak ini baju ini kan aku pakai sekarang, nah ini adalah rezeki aku. Handphone ini aku pakai sekarang, ini adalah rezeki aku. Karena nih kamera ini sedang yang aku lagi rekam video ini kan kamera, ini rezeki aku. Karena ini sedang bermanfaat bagi aku gitu, aku bisa merekam video ini gitu. Sedangkan di dalam rekeningku nih ada duit nih, apakah itu rezeki aku? Belum tentu gitu. Bisa jadi di masa depan menjadi rezeki aku, atau bisa jadi menjadi rezeki orang lain. Karena kayak aku ngirim ke orang tua atau ngirim ke adik misalnya. Nah, berarti walaupun duit itu punya aku gitu, tapi duit itu rezeki adikku misalnya, atau rezeki orang tua. Sesuatu yang kita miliki itu belum tentu rezeki kita. Nah, misalnya lagi nih, misalnya aku tuh pernah ada temen pas kuliah dulu, S1 dulu, dia videografer dan sinematografer juga. Nah, dia itu nggak punya laptop dan kamera sama sekali, tapi dia selalu megang kamera punya temennya dan laptop punya temennya. Nah, itu laptop dan kamera itu sebenarnya dimiliki oleh temennya dia kan, tapi meskipun dimiliki oleh temennya dia, itu bukan rezeki temennya dia, tapi rezeki dia. Kenapa? Karena rezeki itu adalah yang dipakai, yang digunakan saat itu, bukan yang dimiliki. Misal nih, dalam sebuah keluarga kan, nah ada seorang ayah gitu dan ada seorang anak gitu. Nah, ayah ini punya mobil, tapi seorang ayah ini nggak pernah pakai mobil itu, padahal itu milik dia, itu atas nama dia, kepemilikan dia yang beli gitu. Yang pakai mobil itu adalah anaknya. Nah, di sini yang memiliki mobil tersebut adalah seorang ayah ini, tapi mobil itu adalah rezeki anak ini gitu. Jadi itu Ahlussunnah wal Jamaah. Rezeki adalah apa yang digunakan, dimanfaatkan, dipakai sekarang, dimakan sekarang gitu, bukan yang dimiliki. Nah, lanjut. Setelah itu ya kehidupan di sana ya seperti itu ya. Kalau kita pun kalau sahur biasa masak gitu ya, kadang-kadang dapat dam juga kan. Dam, ada orang yang berbuat sesuatu yang dilarang tuh kan ketika ihram, jadi kan wajib bayar dam tuh. Nah, dam itu dikasih ke kita karena kita udah mukim kota Mekah, dikasih terus kita jadiin sahur gitu kan, masak kari kambing seperti itu. Terus di sela-sela itu juga saya badal, kan udah tadi umrah untuk diri sendiri, terus badal buat Mine, Abu Nek sama Pak Nek ya, 3 orang. Saya di Mekah itu 9 hari teman-teman ya, 9 hari. Nah, setelah itu saya ke Madinah juga sendirian nih, karena teman-teman yang lain yang di Aziziyah itu, di Dar Aziziyah, memang semuanya udah pernah ke Madinah, udah 3 hari di Madinah, udah balik lagi ke Mekah gitu kan. Nah, sedangkan aku belum ke Madinah sama sekali. Nah, jadi habis itu setelah aku udah 4 kali umrah gitu kan, umrah untuk diri sendiri dan badal untuk orang tua kami, baru aku ke Madinah gitu. Nah, aku ke Madinah itu sendirian naik mobil kayak bus HiAce gitu, tau gak sih? Itu 50 atau 60 rial harganya dari Mekah ke Madinah gitu. Perjalanannya 4 jam ya, 4, 5, 6 jam, normalnya 6 jam. Cuma kayak kemarin tuh kayak mobilnya kenceng banget, 140 km per jam kan, 4 jam udah nyampe di Madinah. Langsung daftar Raudah ya. Untuk masuk Raudah kalian harus download aplikasi itu, ada juga di App Store, download dan daftar jamnya, waktunya. Habis daftar, tapi seharusnya daftar jauh-jauh hari sih, karena kalau daftarnya mepet pasti nggak dapat jadwal, yang ditakutnya kan. Kayak kemarin aku hampir aja nggak dapat jadwal, untungnya dapat karena Ramadan kan lagi peak season. Nah, setelah
daftar Raudhah, nunggu giliran gitu. Aku daftar, nyampe di Madinah itu masih ada 2 jam sebelum masuk Raudhah. Jadi aku sholat duhur dulu jamaah di Masjid Nabawi, terus muter-muter Masjid Nabawi juga kan, yang lumayan luas juga kan, tapi lebih luas Masjidil Haram juga. Masih luas Masjidil Haram sih. Cuman Masjid Nabawi itu kayak aduh bagus banget lah, interiornya semuanya, kayak pekarangannya juga aduh kayak tenang banget hatinya. Kayak di Mekah tuh aku merasakan hiruk pikuk yang sebegitunya gitu, hiruk pikuk orang Arab gitu kan. Klakson di mana-mana itu, orang Arab suka banget klakson, dikit-dikit klakson gitu kan, kayak ribut banget tuh di Mekah tuh kayak. Tapi di Madinah itu kayak wow, kayak it's very peaceful, quiet, very quiet, kayak nggak ada klaksonan, ada sih 1-2, cuman nggak klakson seribut Mekah gitu, kayak tenang gitu kayak di Madinah, tenang banget kayak waduh, kalau aku tahu kayak gini Madinah, harusnya aku lebih lama di Madinah, sedangkan kemarin aku udah 9 hari di Mekah kan. Ya udah tuh aku muter-muter terus ke Masjid Abu Bakar di pekarangan Madinah itu. Kalau kalian lihat peta Masjid Nabawi, ada di samping itu ada kuburan Baqi ya. Nah terus ada juga di sisi lainnya ada Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bin Abi Thalib, sama Masjid Al-Mamah. Terus juga ya pelataran itu juga enak juga kan, kita buat duduk-duduk misalnya lagi santai-santai gitu kan, sambil nunggu jadwal. Pokoknya tenang banget lah. Banyak burung-burung merpatinya juga itu. Aduh kok rindu kali Madinah ya, kalau di film Madinah gitu ya. Nah terus singkat cerita bisa masuk ke Raudhah. Setelah itu salat asar juga, kebetulan ya ketika masuk Raudhah itu udah azan asar berarti salat asarnya di Raudhah. Setelah itu jumpa sama Rasulullah, salam, terus titip salam, ada beberapa teman yang titip salam juga ke Rasulullah, terus salam ke Umar, salam ke Abu Bakar, karena kan makam Abu Bakar sama Umar di samping Rasulullah kan. Kalau Utsman itu di Baqi gitu. Terus setelah itu udah buka puasa juga di situ di pekarangan Masjidil Haram. Masjidil Haram Nabawi sih ya. Jumpa sama mahasiswa di sana juga ya, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Madinah gitu. Kayaknya di UIM deh kalau nggak salah, Universitas Islam Madinah. Itu mereka baik-baik banget gitu. Ngajak juga kan, ayo ke sini, di sini aja buka puasanya di pekarangan yang wilayah ini, karena di sini itu wilayah Malaysia gitu, destinasi gitu kan. Kalau tempat lain tuh cuma roti. Ya udah di itu, aku lupa lagi tanya namanya siapa gitu. Tapi baik banget ya, jazahullahu khairan. Terus misalnya di Masjid Nabawi, terus sholat tarawih juga di Masjid Nabawi, terus malamnya iktikaf di situ juga. Nah besoknya aku langsung balik, karena aku nggak punya akomodasi kan, jadi nggak boleh lama-lama di Madinah, nggak punya tempat tinggal. Langsung balik ke Mekah. Di Mekah tidur sehari, istirahat ya 1 hari. Nah besoknya langsung flight balik ke Indonesia. Nah aku baliknya itu kebetulan banget dapat tiket pesawat yang murah, tapi Saudia gitu. Jadi Saudi itu pesawat gede ya, kayak Garuda, tapi yang punya Arab Saudi. Saudi itu 9 kursi satu barisnya itu. Dapat itu di 7,5 juta. Itu udah sampai Medan. Jadi belinya di trip.com juga sama. Nah aku dapatnya tuh di harga 7,5 juta ya. Itu harga yang lumayan murah untuk ukuran pesawat Saudi ya. Biasanya tuh Saudi dapat di 10 juta atau 12 juta, tapi dapat di 7,5 juta. Dan itu pun bukan Saudi doang, itu udah sama Jetstar ya kalau nggak salah ya, Jetstar atau Super Airjet lupa, yang dari Kuala Lumpur ke Medannya. Soalnya Kuala Lumpur ke Kuala Namu kan, soalnya kan aku dari Jeddah itu direct ke Malaysia ke Kuala Lumpur. Nah dari Kuala Lumpur baru lanjut ke Kuala Namu Medan. Nah dari Medan baru naik bus ke Aceh kan, ke Los Maume. Nah
langsung pulang balik diantar sama ada taksi kan, taksi teman juga, teman lama juga ternyata, bukan teman sih, cutting di kampus dulu, di sekolah dulu. Dia lagi nguber gitu istilahnya. Nyampe di Bandara Jeddah, terus beli air zam-zam di bandara. Tuh ada air zam-zam yang 5 literan, bayar 12 rial yang beli, dan itu gratis bagasi air zam-zam itu kalau pesawat Saudi ya. Nah, gue pulang air zam-zam itu satu, pakai bagasi ya, soalnya udah capek banget pakai bagasi kabin, jadi pakai bagasi check-in waktu itu sampai bukan Kuala Lumpur deh, Singapura, jadi dari Jeddah ke Singapura ke Kuala Lumpur Medan. Nah, sampai Singapura transit gitu ya, pindah terminal. Di Singapura itu kan di Changi ya. Changi itu ada 4 terminal teman-teman, ada terminal 1, 2, 3. Yang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ini dia terhubung dengan tren ya, ada kereta. Tapi kalau yang terminal 4 ini harus naik bus. Jadi kemarin tuh aku tuh harus transit ke terminal 4 dari terminal 3 gitu. Jadi dari terminal 3 aku harus ke terminal 2 dulu, naik tren. Setelah itu dari terminal 2 baru naik bus ke terminal 4 gitu. Lumayan juga ya transitnya, self transfer, tapi oke sih karena waktunya luang, dan lihat-lihat Singapura juga kan, baru pertama kali ke Singapura. Bandaranya juga oke banget ya, ada air terjunnya gitu kan, bagus lah gitu, ada kinetic keren juga gitu, keren banget. Nah, habis itu langsung check-in, terus naik lagi pesawat Jetstar atau Super Air aja, udah lupa, dari Changi, Singapura menuju Kuala Namu. Nah, sampai di Kuala Namu udah alhamdulillah selesai perjalanannya. Terus lanjut naik bus dan sampai rumah dengan selamat. Berjumpa dengan kedua orang tua dan adik kakak dalam kondisi yang sehat dan selamat sampai rumah. Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya teman-teman, sharing pengalaman aku umrah mandiri. Banyak sekali kayak halangan-halangan dan rintangan-rintangan selama perjalanan ya. Tadi kayak ada drama pertama, drama 1, drama 2, 3, 4, 5, 6, banyak banget dramanya. Tapi kayak benar-benar membuktikan bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu. Kalau memang benar-benar udah dikasih cobaan sama Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar gitu. Jadi ya teman-teman, sharing pengalaman aku, semoga bermanfaat bagi teman-teman ya, yang kadang-kala mungkin ya ada rencana untuk umrah mandiri gitu ya. Jadi umrah mandiri itu emang challenging gitu bagi yang pertama kali ya, tapi kalau udah sering, udah gampang lah itu ya, udah tahu jalan-jalannya, dan jauh lebih murah ya teman-teman. Kalau dikalkulasiin kemarin tuh aku habisnya cuman nggak sampai 20 juta ya teman-teman ya, nggak sampai 20, mungkin 18 juta 19 juta kali ya sekitar itu. Bayangin teman-teman ya, 19 juta itu udah visa, tiket pesawat, pulang pergi, akomodasi ya, walaupun gratis ya dapatnya kemarin, terus kayak makan, semuanya udah di situ semua dalam bulan Ramadan 10 akhir. Compare dengan travel bulan Ramadan 10 akhir itu 50 juta. Jadi 50 dengan 19 juta ini kan, waduh, lebih dari 2 kali lipat perbedaan harganya. Jadi itu ya, kelebihan umrah mandiri itu costnya memang bisa dipangkas sekali. Cuman kemarin itu alasan aku untuk umrah mandiri bukan karena itu sih. Ya walaupun itu salah satu yang kayak patut menjadi pertimbangan ya. Tapi alasan utama itu kayak, ini aku butuh banget, bener-bener sekarang banget gitu. Sedangkan kalau travel kan nggak ada lagi, kalau nggak bisa sekarang daftar sekarang pergi gitu kan. Makanya aku pilih umrah mandiri kemarin gitu ya. Mungkin itu udah jalannya ya, yang udah diatur sama Allah. Nah, emang apa yang telah terjadi di masa lalu itu semua adalah takdir Allah gitu, udah diatur kayak gitu. Masa depan yang ini yang harus kita fokusin gitu kan. Oke, thank you teman-teman yang udah mau nonton sampai sini. Apa yang bisa diambil silahkan diambil gitu, tapi apa yang tidak bisa diambil silahkan dibuang jauh-jauh ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang gimana nih cara umrah mandiri, insya Allah aku jawab.
Kalian tanya aja ya di kolom komentar di bawah, atau bisa langsung ke DM aja kalau mau lebih cepat. Soalnya kalau di YouTube kan nggak ada notif ya, kalau aku nggak ada notif di YouTube itu. Kalau di Instagram ada notifnya. Oke, thank you very much. See you next time. Bye bye.